Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Breaking News TV One, di mana tadi 1 jam yang lalu konferensi pers dari BNPB menyatakan bahwa tercatat masih ada 91 korban meninggal dunia, 209 diantaranya orang masih dalam luka-luka, baik luka ringan maupun luka berat. Tadi dalam tambahannya setidaknya BNPB ini sudah melakukan pendistribusian logistik, di mana memang pendistribusian logistik ini masih terkendala, khususnya memang logistik yang belum mencukupi dan juga daerah-daerah yang infrastrukturnya jalanannya masih terputus. Selain itu juga menurut data dari BNPB, lokasi terparah pada gempa kemarin ialah Lombok Utara, di mana 72 orang meninggal dunia, di Mataram 4 orang meninggal dunia, di Lombok Timur 2 orang meninggal dunia, dan di Lombok Barat 9 orang meninggal dunia. Yang menarik adalah hari ini setidaknya ada kurang lebih 1.000 orang, baik dari turis lokal ataupun turis mancanegara ini berbondong-bondong memenuhi dari bibir pantai di pelabuhan ini untuk kembali ke Lombok, di mana setidaknya dari 3 tempat, Gili Trawangan, Gili Meno, dan juga Gili Air ini sudah tercatat 1.000 turis yang dengan inisiatif sendiri ingin dievakuasi. Memang sempat sebelumnya beredar kabar ataupun berita-berita melalui jejaring media sosial adanya tsunami di Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Ini sudah diklarifikasi oleh Humas BNPB bahwa tidak ada tsunami, baik di Gili Trawangan, di Gili Meno, dan di Gili Air. Ketiga tempat yang tadi saya sebutkan itu dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan normal, dan himbau bagi para wisatawan baik lokal maupun wisatawan asing untuk tetap berada di tempatnya jika ingin melakukan wisata di Gili Trawangan, Meno, dan juga Gili Air. Tadi setidaknya juga dicatat sudah ada 5 tahapan yang dilakukan Basarnas dalam mengevakuasi. Dari 5 tahapan itu sudah terkumpul 358 orang yang dievakuasi dari Gili Trawangan, Meno, dan juga Gili Air. Ada 208 warga negara asing dan 150 warga negara Indonesia. Tadi sempat juga disinggung oleh Humas BNPB bahwa distribusi Lombok ini masih terkendala, terutama yang berada di Lombok Utara. Yang di gunung, petugas ini tidak bisa menjangkau karena jalanan yang kecil dan jalanan yang rusak. Distribusi ini akan diberikan langsung dengan berbagai cara penyalurannya, diantaranya adalah masyarakat dapat mengambil pos logistik dapur. Ada juga pengungsi yang mandiri yang bergabung dengan masyarakat lain mendirikan tenda di dekat rumahnya. Dan ini diharapkan dapat membantu para korban yang merasa kesulitan. Sedangkan bantuan dari Pelni, kapal motor juga dikirim dari Surabaya Lombok dengan daya mengangkut angkutan mobil dengan alat-alat berat dan juga penumpang. Kapal ini juga dikerahkan untuk membantu para wisatawan, tidak hanya wisatawan asing ataupun lokal yang terjebak. Untuk listrik sekitar 25% ini sistem listrik di Lombok ini padam. Kalau misalnya tercatat dari BNPB, PLN ini masih melakukan pengecekan, di mana Lombok Utara dan Lombok Timur ini paling terkena dampak. 2 Lombok Utara, Lombok Timur ini listrik masih padam, namun Sumbawa dan Bima listrik sudah dapat menyala. BNPB tadi, Humas BNPB Pak Stopo Purwonugroho juga menyebutkan bahwa kerugian ekonomi ini diprediksi akan mencapai 1 triliun, bahkan di atas 1 triliun. Namun hingga data saat ini BNPB masih terus menghitung rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur. Jika kita mengingat pada tanggal 29 kemarin gempa Lombok yang terjadi, kerugian ini mencapai 414 miliar, di mana itu dengan kekuatan 6,4 skala Richter. Tadi Sutopo juga mengatakan bahwa memang tidak dipungkiri bahwa kerugian ini akan mencapai lebih fantastis. Selain itu, setidaknya ada juga penutupan tempat wisata, salah satunya adalah Taman Nasional Gunung Rinjani yang sampai sekarang masih ditutup karena salah satu tempat ini masih terus diobservasi karena rawan longsor. Kita juga masih belum tahu, dan tadi Humas dari BNPB sempat mengatakan hingga kapan penutupannya ini juga masih dilihat karena memang secara observasi rawan tanah ini juga masih longsor.
Kita akan mengupdate situasi terkini di Lombok. Sudah ada rekan kami Iksan yang berada di sana. Selamat siang Iksan, silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Stefani dan juga pemirsa. Tadi saya sempat melakukan perjalanan dari Kota Mataram ke Lombok Utara. Perjalanan yang memakan waktu sekitar 2 jam tersebut, saya melihat hampir di sepanjang jalan banyak sekali rumah, pertokoan, dan tempat ibadah yang runtuh akibat gempa yang terjadi petang kemarin. Saat ini tim gabungan SAR masih melakukan evakuasi di beberapa titik yang ada di Lombok Utara. Salah satunya tim gabungan SAR tersebut melakukan evakuasi wisatawan-wisatawan yang ada di 3 pulau yang berdekatan dengan Lombok Utara, yaitu Gili Trawangan, Gili Meno, kemudian Gili Air. Tercatat sampai jam 2 tadi sudah ada sekitar 2.700 wisatawan asing dan juga domestik yang dibawa menggunakan 3 kapal. Satu kapal yang mengangkut tersebut bisa mengangkut sekitar 400 dan ada juga yang mengangkut hanya 200 orang begitu. Sampai saat ini evakuasi terus dilakukan. Diperkirakan masih ada sekitar 3.000 wisatawan domestik maupun asing yang ada di 3 pulau tersebut, yaitu Gili Trawangan, Gili Air, dan juga Gili Meno. Wisatawan yang sudah dievakuasi dari 3 pulau tersebut dan kemudian dibawa ke pelabuhan Bangsal Lombok Utara tempat saya mengabarkan saat ini, langsung dibawa menggunakan bus yang disediakan oleh Dinas Pariwisata begitu, dan dibawa ke Kota Mataram, dan selanjutnya para wisatawan tersebut bisa saja langsung ke bandara atau mencari hotel untuk menginap di kota tersebut. Diketahui tim Basarnas juga masih mendatangi beberapa titik di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Utara ini dan membuat posko baru agar penanganan evakuasi menjadi lebih efektif begitu, Stefani. Ya, apa alasan dari wisatawan ini akhirnya berbondong-bondong langsung kembali ingin ke pelabuhan? Mengingat memang sebenarnya Gili Meno, Gili Air, dan Gili Trawangan ini sudah dikategorikan dalam keadaan aman, Ihsan. Ya, menurut informasi yang kami terima tadi, pada saat melakukan evakuasi di 3 pulau tersebut, para wisatawan yang jumlahnya sangat banyak ini sempat berebut begitu untuk masuk ke kapal karena mungkin ada rasa panik yang cukup tinggi yang dialami oleh para wisatawan tersebut, sehingga para tim yang melakukan evakuasi cukup kewalahan untuk mengatasi jumlah wisatawan yang cukup banyak yang berebut masuk ke dalam kapal yang mengangkut mereka dari Pulau Gili Air, Trawangan, dan Meno menuju ke Pelabuhan Bangsal. Begitu, Stefani. Ya, apakah nantinya wisatawan ini akan diangkut semuanya? Iksan, mengingat ini wisatawan yang menunggu di 3 Gili ini sangat banyak sekali, Iksan. Ya, tim gabungan tersebut termasuk juga Dinas Pariwisata sudah menyediakan beberapa bus yang akan menjemput dan membawa para wisatawan tersebut dari Pelabuhan Bangsal ini menuju Kota Mataram, dan selanjutnya mereka akan diantarkan ke hotel-hotel yang ada di kota tersebut dan juga ke bandara di Kota Mataram. Begitu, Stefani. Ya, Iksan, tadi Anda sempat mengatakan bahwa ada sedikit beberapa titik yang akan dikunjungi. Ini titik mana saja, bisa Anda jelaskan, Iksan? Ada memang beberapa titik yang akan menjadi fokus evakuasi bagi Basarnas. Namun informasi yang kami terima belum cukup lengkap begitu, karena tim Basarnas juga masih secara random mendatangi lokasi-lokasi yang ada Kabupaten Lombok Utara ini. Iya, Iksan, jika saya melihat dari layar kaca, mungkin bisa Anda jelaskan
bangunan di sana itu Anda sedang berada di mana dan bagaimana aktivitas warga di sana, Iksan? Apakah warga masih terlihat cemas ataupun waspada? Di sekitar lokasi tempat saya mengabarkan ini terlihat gedung-gedung atau bangunan yang hancur akibat gempa tersebut. Kebanyakan adalah pertokoan, kemudian tempat ibadah. Karena memang di tempat saya mengabarkan ini merupakan jalan utama yang terdapat banyak sekali pertokoan dan juga ada beberapa tempat ibadah. Dan cukup banyak bangunan-bangunan tersebut yang hancur akibat gempa yang terjadi petang kemarin. Kalau dilihat di sini memang cukup ramai orang karena orang-orang yang ada di sini sedang menunggu jemputan bus yang akan mengantarkan mereka ke Kota Mataram, dan sebagian besar dari orang-orang yang ada di sini merupakan wisatawan asing dan wisatawan domestik yang dievakuasi dari 3 pulau tersebut. Iya, Iksan, tadi saya melihat banyak sekali wisatawan, khususnya wisatawan asing yang berada di sana. Apakah mereka merasa bingung untuk harus kemana, dan apakah memang ada panduan di sana sehingga warga negara, khususnya warga negara asing ini tidak bingung di sana? Memang banyak yang bingung begitu, Stefani, ketika mereka sampai ke pelabuhan Bangsal ini. Bahkan banyak beberapa di antara mereka ada yang terpisah dari keluarganya, kemudian barang-barangnya juga terpisah dari mereka karena pada saat dievakuasi di 3 pulau tersebut, yakni Gili Air, Gili Trawangan, dan Gili Meno itu cukup kacau begitu, Stefani, karena mereka sangat panik dan ingin buru-buru naik langsung ke kapal dan bisa dibawa langsung ke pelabuhan Bangsal ini. Begitu, Stefani. Ya, bagaimana koordinasi antara mungkin dari pihak keamanan yang juga ingin membantu para wisatawan, karena mungkin dapat dibayangkan situasi di situ sangat kacau sekali, Iksan. Koordinasi yang dilakukan tim gabungan tersebut cukup baik, Stefani, hanya saja memang unit bus yang disediakan untuk menjemput atau mengantarkan para wisatawan ini ke Kota Mataram tidak sebanding dengan jumlah wisatawan yang akan dievakuasi ini. Baik, terima kasih Iksan atas laporannya langsung dari Lombok Utara. Kita akan menunggu update selanjutnya. Terima kasih. Pemirsa, Breaking News TV One akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.